Shalom, shalom, shalom. Sama ketemu lagi. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bertemu lagi di dalam One Way Ministry ya. Bersama Tuhan Yesus kita bisa. Bersama Tuhan Yesus kita bisa. Haleluya. Oke saudara, kita akan belajar firman Tuhan. Kiranya biarlah Allah Bapa sendiri yang bekerja menuntun kita melalui pertolongan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami yakin dan percaya kuasa firman-Mu ya dan amin, dan tidak akan kembali sia-sia dan bekerja sesuai apa yang Kau firmankan. Kau berkati semua pendengar-pendengar firman-Mu di channel YouTube ini, dan kami yakin dan percaya juga channel YouTube dan media-media lain yang membantu perkembangan firman Tuhan ini terberitakan di seluruh muka bumi. Melalui channel YouTube ini kami yakin dan percaya Engkau sendiri yang menggerakkan, Engkau sendiri yang membantu mengerjakan untuk memberikan yang terbaik bagi kita semua orang-orang yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi anggota tubuh Kristus untuk alat kemuliaan-Mu dan menjadi saksi bagi sesama kami yang belum mengenal Engkau. Dan kami yakin Tuhan, orang yang belum mengenal Engkau ataupun sudah mengenal Engkau tapi belum berjalan dalam firman, ataupun orang yang sudah mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh untuk melakukan firman-Nya pada sore hari ini, mereka semua diberkati. Yang belum mengenal bisa bertobat, yang sudah mengenal tetapi belum melakukan firman Tuhan juga bisa bertobat, dan orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan menjadi berkat bagi yang lain-lainnya lagi. Dan kita semua dipakai dengan karunia-karunia yang berbeda untuk saling melengkapi, dan kami semakin bekerja hanya untuk kemuliaan Tuhan, karena apa yang kami lakukan semua ini semata-mata karena anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Haleluya, amin. Shalom, shalom saudara, terima kasih. Sampai saat ini ya, sudah banyak seri khotbah yang sudah dihasilkan oleh One Way Ministry. Saat ini Tuhan ingin berbicara dasar lagi saudara. Ini dasar dan dasar banget ya. Tujuan utama kenapa Allah menciptakan, menurunkan bukan menciptakan, menurunkan Tuhan Yesus sebagai manusia di bumi ini supaya bisa menebus dosa manusia. Selain itu ada tugas yang lebih mulia lagi, yaitu dari Allah sendiri, yaitu kita akan baca di dalam Matius pasal 18 ayat 11 ya. Saya akan baca firman Tuhan ini saudara-saudara. Saya buka Alkitab saya dulu ya. Matius 18 ayat 11. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Nah, ayat firman Tuhan ini sekilas seperti sederhana saudara. Ternyata ini basic dasar yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita, orang-orang yang sudah percaya Yesus. Makanya kalau orang yang sudah percaya Yesus ya, itu dikatakan kamu hendaklah menjadi garam dunia, menjadi terang dunia, hendaklah menjadi saksiku di Yudea, Samaria hingga ujung bumi. Dan hendaklah engkau mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu bukti bahwa kita mengasihi Allah kita, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, kekuatan, dan akal budi. Itu semua ada di firman Tuhan. Dicari sendiri supaya sergap baca firman ya. Sekarang kan enak ya, buka Android, terus ditulis kata-katanya yang seperti saya katakan tadi, pasti nanti keluar ayat-ayatnya di mana. Oke? Saya yakin dan percaya Roh Kudus pasti menuntun sesuai dengan apa yang Allah mau. Jadi kalau Roh Kudus katakan itu pasti sama saudara ya, karena Roh Kudus itu satu. Jadi kalau dia ngatakan nggak mungkin berbeda-beda. Jadi satu saudara ya. Itulah makanya Tuhan itu luar biasanya di situ. Meskipun kita itu berbeda karakter, tiap-tiap manusia itu memiliki fungsi masing-masing. Orang-orang percaya itu disatukan dalam anggota tubuh Kristus yang saling bersatu, saling mendoakan, saling memaafkan ya toh, saling bertobat kepada Allah yang belum benar-benar melakukan firman Tuhan di hadapan Tuhan ya, semuanya itu. Jadi intinya ini sederhana saudara, firman Tuhan karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Nah, Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah yang sudah menjadi manusia. Itu ada di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 ya.
firman itu telah menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia, yaitu ayat yang ke-14. Itu di Yohanes 1 ayat 1 tadi, pada mulanya adalah firman. Nah, makanya daripada itu Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan yang hilang, tujuannya. Makanya gini saudara, pada saat saya sudah cerita di firman Tuhan ya, yang di sesi sebelumnya itu, di tempat saya itu kan sebelah rumah saya itu sawah saudara. Lah itu seringnya kalau pagi itu buat itu angon bebek. Angon bebek itu apa ya? Menghalau angon bahasa Indonesianya apa ya? Ya itulah pokoknya memelihara bebek, terus ditaruh di sawah, dia makan, terus dia gitu ya. Nah, terus saya tanya, "Mas, gini nih sampai 300 sampai 100 sampai 300 biji kayak gini nih, nanti kalau hilang bisa tahu, Mas?" "Oh, bisa, Mas. Ketahuan nanti kalau hilang itu. Ketahuan kalau hilang." Nah, gimana caranya ya? Sudah apa loh, Mas? Nanti kalau sudah, kan itu dibawa kayak ada kombong besar gitu ya, ada rodanya, nanti kayak sepeda gitu ya. Dimasukkan kombong itu, ternyata sama dihitung saudara. Hitungnya itu langsung kayak 10 kayak 20 gitu per berapa gitu. Jadi hilang satu gitu, mamne ada yang nyelusup satu di air pas belum balik gitu. Biasanya bebek itu satu pergi kan semuanya ngikuti saudara. Makanya BBI. Kalau di dunia itu orang-orang katakan, "Oh, BBI bebek itu gitu saudara. Ada satu yang ke sana, ikut semua ke sana gitu." Lah itu ternyata bisa begitu saudara. Nah, dengan 300 ya, hilang satu itu kan 299 kan hampir nggak kelihatan saudara, kan jumlahnya nggak kelihatan toh, tapi dia bisa tahu saudara. Nah, itulah makanya fungsi Tuhan Yesus datang ke dunia. Dia manusia 100%, Allah yang menjelma jadi manusia 100%, tidak berbuat dosa, dan tidak ada seorang pun yang mengerti bahwa dia berdosa dalam hidupnya. Makanya dia bisa menebus dosa umat manusia, karena dia tidak berdosa, dijadikan berdosa supaya bisa menebus umat manusia. Nah, itulah fungsinya Tuhan Yesus bisa menebus dosa manusia itu karena dia tidak berdosa. Nah, siapapun, sampai ahli Taurat itu bingung lah, dia nggak bersalah loh sebetulnya. Waktu di kayu salib itu juga ahli-ahli Taurat itu juga, yang lain-lainnya, raja juga bingung, waduh ini mosok disalib, orang sakjane gak bersalah begitu loh. Ya itulah intinya saudara. Tapi dia rela disalahkan untuk menebus dosa loh. Sahabat itu adalah yang rela memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Itu luar biasa saudara. Ini Allah sendiri sudah melakukan terhadap kita. Kita itu utang budinya sama Allah itu waduh terlalu gak bisa dihitung saudara. Tapi kita kadang malah menyepelekan Allah. Itu yang kurang ajarnya kita itu. Kalau menurut saya kurang ajarnya kita itu di situ. Malah kita sibuk dengan hawa nafsu kita, tidak melayani Tuhan yang sudah memberikan nyawanya untuk kita. Malah kita nggak melayani Tuhan, malah melakukan perbuatan yang melanggar firman Tuhan seringnya. Itu saya dulu loh saudara, bukan pendengar firman Tuhan yang saat ini mendengarkan ini. Saya dulu seperti itu saudara. Saya cerita pengalaman saya dulu seperti itu saudara. Nggak pernah menghargai Allah, sudah dia rela korban untuk saya. Jadi ya wes lah, aku berdosa ya berdosa. Tapi nanti pada saat seminggu sekali saya datang ke gereja, saya kusuk 2 jam toh. Setelah 2 jam bubar saya nakal lagi saudara. Saya berdosa lagi. Nah, orang Adam dan Hawa aja kudus bisa dibohongi sama ular aja bisa berdosa. Nah, orang-orang benar di dalam Tuhan itu adalah pada saat dia bisa menjalankan firman-Nya. Makanya Tuhan Yesus itu mengingatkan kita bahwa pada saat puasa 40 hari dia nggak makan nggak minum. Dia terus dicobai sama si setan. Ayo gini, terjuno ini dari kamu kan anak Allah, mesti ditolong Allah nanti terjuno dari gedung yang tinggi ini. Nah, itu ada batu buat dimakan. Nah, apa gitu ya, intinya begitulah. Pokoknya digoda-goda iblis sampai akhirnya dikatakan ini tak kasih dunia semua, tak kasih
harta kekayaan duniawi semua ini duniawi kamu nikmatono tapi kamu nyembah aku, katanya setan begitu. Lucu kan, setan ini kurang ajar. Masuk Tuhan sing nyiptakno dia sendiri loh malah suruh nyembah dia. Lah iki wis aduh wis kudu istilahnya ya. Orang Jawa Timur ngomongnya kudu ngelamak apa istilahnya ya. Apa iki nginjak kepala, dikek yating rogo rempelo ya katanya gitu ya. Ya itu istilah-istilah dunia ya sebegitu gitulah ya. Intinya begitu. Makanya kita itu juga gitu saudara. Mosok dia sudah memberikan nyawanya kepada kita, tapi kita itu masih kudu saudara. Ngelamak, senengane nginjak kepala, dikek yating rogo rempelo sama Tuhan tuh. Seringnya kayak gitu. Ya apa sih wis ditulungi, diselametno ya toh. Segala perkara itu loh Tuhan yang ngerjakan. Tuhan aku tolong ngono ini untuk Tuhan buka jalan ya melalui orang-orang yang diutus Tuhan untuk menolong kita gitu loh. Itu sudah Tuhan kerjakan semuanya. Bahkan di Alkitab itu tidak ada yang kita bekerja loh, bukan oleh kuat dan gagahmu. Itu sejak perjanjian lama. Sejak perjanjian lama manusia diciptakan Tuhan sudah ngomong seperti itu ya. Sakaria 4 ayat 6 itu. Bukan oleh kuat dan gagah perkasamu tapi oleh rohku kata Tuhan loh. Semua itu loh kerjane Roh Kudus. Ya, kita bisa berpikir benar, berpandangan benar, pendengaran benar, perkataan benar, dan perbuatan tubuh kita benar. Itu karena kita memperoleh kebenaran. Lah, firman Tuhan itu iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Lah, firman Tuhan itu kebenaran, saudara. Kudus karena mereka dalam kebenaran, firmanmu adalah kebenaran. Dicari sendiri ya di 1 Yohanesan lah, kalau nggak salah itu ayat-ayat seperti itu. Nanti cari bahwa firman itu menguduskan kita supaya kita benar di hadapan Allah. Duh, ya kita itu sudah kayak seperti itu, ditebus oleh Tuhan kayak gitu. Masuk kita itu, aduh, ngelanggar firman ya. Lek mamane ndek polisi itu wis dikandani, Pak, gawe helm, langgar terus saya. Kan ditilang terus saudara, bayar terus saudara. Lah pada saat ditilang gak duwe duit sambat, ya toh, nggak mau ini. Konsekuensinya itu upah dosa adalah maut saudara. Ayo. Sekarang itu bukan saatnya lagi kita itu meremehkan Tuhan saudara. Hati-hati loh, kudu istilahnya. Orang Jawa Timur bilang lama kan itu istilahnya gitu. Makanya ayo saudara, yang saat ini masih sudah mengenal Yesus tapi masih berdosa, sering membicarakan kejelekan orang lain dan sebagainya, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau ada sesama anggota tubuh Kristus yang berdosa atau pelayan-pelayan Tuhan yang berdosa, kita tidak usah kakean ngomong. Setan malah seneng, iblis malah seneng. Itu kita diadu domba, kayak jangkrik sama jangkrik itu loh, diadu domba. Mari kita yang sudah mengenal firman Tuhan, hidup di dalam kasih Tuhan. Kalau ada saudaranya yang jatuh, anggota tubuh Kristus yang jatuh di dalam dosa, jangan dimarahi saudara, didoakan saja. Ya kalau dikasih tahu mereka sudah bandel, istilahnya kayak ahli Taurat, istilahnya ngerti firman Tuhan tapi dilanggar terus firman Tuhan, itu memang bukan tugasnya kita. Karena ciptaan itu yang bisa merubah adalah Sang Pencipta. Jadi yang merubah hati keras jadi lembut itu cuma Tuhan. Lah kita bagaimana kalau kita sebagai anggota tubuh Kristus yang lain yang ngobatinya dengan apa? Serahkan ke Tuhan, berdoa. Jawabnya di dalam Alkitab itu semua tidak ada jalan keluar, cuma berdoa. Berdoa itu adalah menyerahkan kelemahan kita kepada Allah biar Allah yang bekerja. Loh, Tuhan itu semuanya pakai gitu loh. Allah turut bekerja, Allah memberi kelegaan, Allah memberikan jalan kebenaran dan hidup, Allah memberikan anugerah keimanan kepada kita supaya percaya kepada Allah. Terus Allah itu memberkati kita, memberikan damai sejahteranya, memberikan kebenaran, sukacita dan damai sejahtera di dalam tuntunan Roh Kudusnya. Yesus saja pergi ke surga, sekarang di kanan Allah Bapa masih bertanggung jawab, tak beli roh penolong yaitu Roh Kudus sekarang yang menahan dunia ini dari kuasa kegelapan. Loh, luar biasa ndak Allah kita itu. Wis toh, kuwabe itu dari Allah, semuanya dari Allah. Kita yo ojo sombong. Oh, iku aku sing ngerjakno. Lah sampean iku lho kabeh yo. Lek gak dikek nafas hidup yo, gak dikek roh hidup yo, nafas hidup, mati saudara. Fungsine tubuh sampean gak berfungsi. Tubuh iku yo kakean berbuat dosa, lek dikubur mati, batang mambu batang saudara. Yo itu loh saudara, bau. Lek tubuh kita sudah mati itu bau. Nah, makanya itu kakean dosa saudara. Makanya roh kita itu jangan dijadikan kambing hitam. Yo setelah perbuatan tubuh dosa kita, nanti roh kita yang dihukum kekal saudara.
Lah itu waduh gak adil belas. Manusia gak adil terhadap dirinya sendiri aja gak bisa adil. Saudara yang dikasih Tuhan, kita itu sudah ditebus. Lah Tuhan Yesus datang itu supaya kita yang hilang ini dari kemuliaan Tuhan dikembalikan untuk datang ke hadirat Tuhan, bisa menghampiri tahtanya yang kudus. Dengan apa? Kita bisa diberikan anugerah iman, bisa percaya, kita berjalan dalam firman-Nya, kita dapat kudus lagi, kita dapat masuk ke tahtanya yang kudus. Pada saat zaman dulu, orang kalau mau masuk bait suci nggak bisa kalau nggak kudus hidupnya, nggak berkenan sama Tuhan, mati di dalam bait kudus, ditaleni di perutnya, itu ditarik saudara. Loh, itu loh saudara, ini tak ulang-ulang terus. Di dalam sesi-sesi sebelumnya sudah saya ceritakan juga, tapi ini harus saya ulang-ulang terus, karena dia menyelamatkan kita yang hilang. Orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang hilang. Mereka bukan kafir atau bukan siapa-siapa, mereka itu saudara kita, perlu kita kasih, kita doakan. Ya, orang-orang yang belum percaya Tuhan itu, mereka adalah ciptaan Tuhan, sama keturunannya Adam Hawa. Jadi mereka saudara kita. Kalau saudara kita ada yang tidak benar hidupnya, ya kita doakan. Ya, kalau kita kasih tahu dia sudah merasa sombong kan nggak bisa. Orang-orang kalau sudah sombong merasa dirinya benar, apalagi kalau orang kaya memiliki keuangan. Oh, kok gak ngerti aku sopo, bayar duit tok dia bisa melakukan segala perkara. Tetapi itu tidak benar. Sebetulnya hak penghakiman di dunia itu milik Tuhan. Lah manusia itu sering begitu, pakai uang akhirnya menghakimi, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Inilah kehidupan dunia yang penuh dengan kemaksiatan hawa nafsu, yang membuat kita jatuh dari kemuliaan Tuhan. Padahal Tuhan ingin supaya kita nggak hilang, saudara. Nah, saya dulu pernah waktu sekolah di pendeta itu ya, di Semarang itu, di Pak Timotius Subekti ya, itu dikasih tahu sama dilala kok ya pas apa itu kayak operet gitu ya, drama itu saya memerankan sebagai anak yang hilang itu saudara. Ya, anak saya yang hilang itu, saya pergi meninggalkan orang tua sama kakak saya minta harta kekayaannya, saya warisannya diminta, orang tua belum mati saya minta warisan. Lalu saya pergi, saya poya-poya, akhirnya saya melarat lagi, saya balik ke orang tua, saya diterima orang tua saya, dipestakan, disukacitakan sama orang tua saya. Kemudian kakak saya iri, loh kok adikku wis nyusake wong tua ya toh, harta warisan belum, orang ayah belum mati aja sudah diminta, sekarang malah dipesta-pestain. Loh kamu itu selama hidup sama aku kan hidupmu lebih penak timbang adikmu wis enggak genah iki uripe gitu. Akhirnya Tuhan menerima kembali ya. Itu ibarat anak yang hilang itu seperti itu saudara, hidup dalam kecemaran duniawi, wis hawa nafsu tok, wis pamer-pamer senengane. Orang-orang sugih kan begitu ya, senengane pamer-pamer. Ya maaf loh ini kalau saya ngomong, orang kaya-kaya itu seringannya begitu, kalau harga dirinya direndahkan sedikit sudah nggak mau merendahkan diri. Padahal Tuhan itu sejak jadi manusia malah dia merendahkan diri, padahal dia Allah, sanggup melakukan segala perkara. Orang-orang sebetulnya yang nyalibkan itu cuma disebul, dikletik ini toh, emang namanya Allah ya sanggup melakukan, tapi dia rela berkorban untuk itu, untuk menebus semua kesalahan dan dosa manusia. Itu ayo saudara, balik lagi ke porsinya. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita yang hilang. Jangan kutu, jangan nginjek kepala wis dikei ati ngrogo rempelo, barang itu gak cocok saudara. Hidup di dalam Tuhan, ayo yang benar. Sudah dikasih keselamatan, dikasih anugerah sama Tuhan, ya toh, diberi kebebasan ya toh untuk melakukan yang terbaik, menjadi saksi-saksi Tuhan. Ayo menjadi pelaku firman dan jadi berkat bagi banyak sesama orang lain, supaya mereka juga mengenal Tuhan, datang kepada Tuhan. Hidup kita hanya untuk kemuliaan Tuhan, tidak ada yang lain. Hidup kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau hanya untuk kemuliaan kita, yaitu ngoyak supaya sekolah pinter, titel ya toh, sing kerja sing sugih, mati gak digowo kabeh. Itu loh mati saudara. Kepinteran sama kekayaan gak ditanyakan sama Tuhan. Sama Allah itu nggak ditanyakan. Yang ditanyakan perbuatanmu, wis bermanfaat bagi sesama ndak? Itu loh saudara. Makanya ayo sadar dan sadar. Aduh wis, saya nggak bisa berpikir ya sampai di mana ya manusia bisa begitu kayak gitu ya. Sudah ditebus, rela berkorban, itu tidak menghargai sama sekali.
pengorbanan Tuhan Yesus itu, terus gimana gitu loh. Kok malah yang dituruti itu bapak pendusta yang nipu kita dengan kemewahan duniawi ini. Aduh wes toh ya, makanilah uang itu pun mamon sebenarnya. Kalau kita menggunakan uang itu untuk kepentingan sesama kita, untuk mengasihi orang yang miskin, ya toh, membuat mereka hidup cukup lah istilahnya begitu aja, itu kita sudah membantu mereka, itu sudah cukup. Tapi kebanyakan kita nggak seperti itu saudara. Banyakan memperkaya diri kita sendiri dan melupakan saudara-saudara kita yang tidak mampu. Bahkan untuk ngasih pekerjaan mereka aja mungkin nggak mau gitu loh, nggak mau menolong lah istilahnya. Kalau orang menolong itu sebenarnya harusnya cirinya itu harus tulus saudara, harus tulus, ikhlas, melakukan segala sesuatu dengan cinta kasih, tanpa dipaksa, sudah rela melakukan untuk sesamanya. Itu loh, Tuhan datang untuk menyelamatkan kita yang hilang. Kalau kita sudah diselamatkan, hendaklah kita menjadi berkat bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, menjadi saksi hidup bahwa Kristus ada di dalam kita. Kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, dan terpancar kemuliaan Allah dalam kehidupan kita, dan banyak orang-orang diselamatkan karena kehidupan kita yang memuliakan Tuhan. Kembali kepada Tuhan, saatnya kita menyelamatkan yang hilang berdasarkan tuntunan Roh Kudus. Kita nggak bisa menobatkan orang saudara, karena hati yang keras itu cuma Tuhan sendiri yang bisa mengubah. Yang mengubahkan ciptaan itu adalah Sang Pencipta. Perlu diingat itu. Jadi bersama Tuhan Yesus kita bisa. Bersama Tuhan Yesus kita bisa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dengan penuh sukacita, bersyukur dan tekun berdoa dalam tuntunan Roh Kudus. Kami yakin dan percaya apa yang tak sempat kami pikir, renungkan, rancangan atas setiap kehidupan kami ini Engkau sudah sediakan bagi kami. Karena tingkat-tingkat langit surgawi sudah Engkau bukakan, pintu kerajaan sudah Engkau pegang, dan Engkau sudah nyatakan atas kami anak-anak-Mu ini bahwa kami adalah ahli waris kerajaan surga. Dan kami yakin ya Tuhan, Engkau sudah membebaskan kami dari kutuk kemiskinan, kutuk sakit penyakit, kutuk penderitaan kedagingan, kutuk tidak bisa mengampuni orang lain, kutuk berbuat dosa. Itu semua sudah dilepaskan dari kehidupan kita, dan kami penuh dengan berkat-berkat daripada Tuhan, yaitu sehat, penuh keberkatan, dicukupkan oleh Tuhan, mudah mengampuni, berjalan dalam firman-Nya setiap saat, dan menjadi berkat bagi sesama manusia. Siapapun mereka adalah sesama manusia, keturunan Adam dan Hawa, saudara kita yang perlu kita doakan supaya Tuhan bekerja untuk melawat hati-hati mereka untuk kemuliaan namanya. Jadi kita itu hanya memuji dan menyembah, memuliakan Tuhan saja dalam hidup ini, dan banyak saudara-saudara seiman nanti akan dipulihkan dalam setiap kehidupannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami pendengar firman-Mu di channel ini, juga YouTube, juga sarana media yang lain, sudah mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan-Mu sebagai ibadah yang sejati. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Haleluya. Dan cukupkanlah makanan kami sepanjang hari ini dengan penuh berkat yang daripada-Mu sendiri, karena tingkat langit surgawi sudah Engkau bukakan, tidak ada bisa menutup. Berkat itu sudah ada di dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami terima, amin. Dan kami yakin dan percaya, ampuni semua kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami, amin. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Haleluya. Kemenangan sudah menjadi milik kita anak-anak Tuhan, karena kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus, tidak menjadi anak-anak yang hilang lagi. Haleluya. Bersama Tuhan Yesus kita bisa. One Way Ministry, sampai ketemu lagi di season-season berikutnya. Bersama Tuhan Yesus kita bisa. Haleluya. Amin, amin, amin.